Kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian mutu, simplisia, dan ekstrak tanaman obat. Nah, dalam hal ini kita akan mengetahui kandungan mikotoksin dan juga senyawa beracun intrinsik dalam tanaman. Jadi diharapkan lewat pengetahuan ini nanti kalian tahu ketika kalian akan mengolah simplisia dan juga ekstrak tanaman obat, itu pastikan bahwa tanaman obatnya itu tidak ada kandungan mikotoksin dan juga tidak ada kandungan senyawa beracun intrinsik yang ada di dalam tanaman. Dan hal ini bisa dilakukan dengan melakukan uji angka kapang dan juga uji apakah ada atau identifikasi senyawa beracun intrinsik dalam tanaman. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai senyawa beracun intrinsik dalam tanaman. Nah, senyawa beracun intrinsik dalam tanaman itu biasanya senyawa beracunnya itu terkandung di tanaman-tanaman dari genus Aristolochia. Jadi genus Aristolochia itu tanaman dari situ itu mengandung asam aristolochik atau aristolochic acid. Kemudian dia bisa mengakibatkan nefropati atau kerusakan pada atau nyeri pada ginjal. Kemudian ada juga tanaman-tanaman yang berasal dari familia Orchidaceae, kemudian tanaman dari Fabaceae 11 spesies, kemudian ada Boraginaceae 22 spesies dan juga Asteraceae 25 spesies. Itu juga ada yang mengandung alkaloid pyrrolizidin. Nah, ini harus diperhatikan karena tanaman yang mengandung alkaloid pyrrolizidin itu bisa mengakibatkan gangguan pada hepar atau pada hati. Kemudian kita membahas tentang mikotoksin. Jadi ini adalah jenis jamur atau toksin yang terdapat di dalam jamur. Nah, mikotoksin ini kita akan mengenal mikotoksin dan juga bahayanya terhadap manusia. Mikotoksin itu adalah senyawa hasil metabolisme fungi atau jamur yang membahayakan kesehatan karena bersifat toksik atau beracun. Nah, jenis fungi atau jamur yang dapat menghasilkan mikotoksin itu biasanya adalah jamur Aspergillus, jamur Penicillium, Fusarium, dan juga Alternaria. Nah, efek toksisitas mikotoksin itu tergantung beberapa hal, yaitu jumlah dan juga lama pemaparan mikotoksinnya. Kemudian rute pemaparannya apakah oral ataupun selain daripada itu. Kemudian spesiesnya apa, itu juga tergantung. Kemudian umur, jenis kelamin dan juga status kesehatan. Kemudian pertumbuhan jamur atau fungi itu sangat baik di daerah dengan suhu, curah hujan dan juga kelembapan yang tinggi. Jadi pastikan ketika kalian menyimpan atau mengolah simplisia atau ekstrak itu jangan di daerah atau jangan di ruangan yang dengan kelembapan yang sangat tinggi. Nah, di sini beberapa jenis mikotoksin, yuk kita kenali. Biasanya yang pertama itu adalah aflatoksin, yaitu toksin jenis aflatoksin ya. Aflatoksin itu diidentifikasi pertama kali pada tahun 60 di Inggris, yang merupakan toksin yang berasal dari Aspergillus flavus. Nah, aflatoksin ini tuh bersifat imunsupresif, artinya dia tuh dapat menekan sistem kekebalan di dalam tubuh. Jadi hati-hati ya. Dan mikotoksin ini sering terdapat pada produk dan hasil olahan pertanian. Nah, misalnya pada hasil produk pertanian itu pada serealia itu misalnya pada jagung, sorghum, beras dan juga gandum. Dan juga pada rempah-rempah itu misalnya lada, jahe dan kunyit. Dan juga pada kacang-kacangan, almond dan juga kacang tanah. Dan pada produk hasil ternak itu misalnya susu, telur, daging ayam dan juga daging-dagingan lain itu bisa ditemukan aflatoksin. Nah, aflatoksin itu biasanya sering banget dia ditemukan pada tanaman yang sebelum dipanen.
Dan setelah pemanenan itu kontaminasi itu bisa terjadi jika hasil panennya itu terlambat dipanen dan juga terlambat dikeringkan dan juga disimpan dalam kondisi lembab. Jadi nanti kalian panen obat tradisionalnya atau tanaman obat tradisionalnya itu segera saja dikeringkan dan disimpan dalam kondisi yang kering. Jangan sampai disimpan dalam kondisi dan udara yang lembab. Nah, selain itu juga serangga dan tikus itu dapat memfasilitasi masuknya jamur pada komoditi yang disimpan. Kemudian jenis toksin dari jamur yang kedua itu adalah okratoxin. Nah, okratoxin ini pertama kali diisolasi pada tahun 1965 dari Aspergillus ocraceus dan Penicillium viridicum. Dan juga terdapat 3 jenis okratoxin yang sudah berhasil diidentifikasi, yaitu okratoxin A, B, dan juga C. Nah, golongan okratoxin yang bersifat karsinogenik itu yang bisa memicu terjadinya pertumbuhan atau pembelahan sel kanker. Pada manusia itu yang sering adalah okratoxin A atau OA. Nah, Aspergillus ocraceus itu secara alami terdapat pada tanaman yang mati atau tanaman yang telah busuk. Selain itu terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga buah-buahan. Jadi biasanya Penicillium viridicum ini kapang atau jamur ini terdapat pada biji-bijian yang berada di daerah yang beriklim sedang. Kemudian ada juga jenis zearalenone. Jadi zearalenone itu adalah toksin dari jamur yang lain. Misalnya adalah jamur Fusarium graminearum. Itu diidentifikasi pertama kali pada tahun 83 di Argentina dan yang dapat menghasilkan toksin zearalenone. Nah, toksin ini tuh biasanya terdapat di dalam sampel jagung. Dan ini Fusarium trichinctum dan juga Fusarium moniliforme itu juga menghasilkan zearalenone. Nah, fungi atau yang perlu diperhatikan ketika kalian nanti menanam obat tradisional dan juga memanennya, kalian itu harus memperhatikan jangan sampai suhunya itu sekitar suhu yang biasa ditumbuhi jamur, karena jamur itu biasanya tumbuh pada suhu optimum 20-25 derajat Celcius dan juga kelembapan 40-60%. Jadi dihindari ya suhu-suhu optimum tumbuhnya jamur. Nah, mycotoxin ini cukup stabil dan juga tahan terhadap suhu tinggi. Dan zearalenone itu sering ditemukan pada jagung, gandum, kacang kedelai, beras, dan juga serealia lainnya. Kemudian ada juga Trichothecena. Jadi ini adalah jenis jamur yang dihasilkan oleh jamur. Ini jenis toksin maksudnya. Jenis toksin ini dihasilkan oleh jamur Fusarium spp, Trichoderma, Myrothecium, Trichothecium dan juga Stachybotrys. Nah, ciri utama dari Trichothecena itu adalah adanya inti terpennya. Kemudian gejala klinik yang bisa muncul akibat keracunan Trichothecena itu antara lain adalah gangguan nafsu makan, nekrosis pada kulit, dan juga gangguan pencernaan dan gangguan imun. Kemudian ada yang namanya fumonisin. Racun fumonisin itu dihasilkan oleh jamur Fusarium spp, terutama Fusarium moniliforme, Fusarium proliferatum, Nigamae, Anthophilum, Diamini, dan juga Napiforme. Nah, racun fumonisin itu sering terdapat pada jagung. Dan juga jamur ini itu tumbuh optimal pada suhu optimal 22,5 sampai 27,5 derajat Celcius. Fumonisin itu harus diperhatikan karena dapat menyebabkan nekrosis, kemudian juga menyebabkan gangguan pernafasan pada babi atau porcine pulmonary edema atau PEM. Kemudian beberapa jenis mycotoxin lainnya yaitu fumonisin. Nah, fumonisin itu adalah salah satu jenis racun juga yang dihasilkan oleh jamur.
Jadi, kontaminasi mikotoksin itu dapat dikendalikan dengan penerapan good agricultural practices dan good manufacturing practices yang dilaksanakan pada prepanen, saat panen dan juga pasca panen disertai kontrol kualitas. Kemudian pengendalian prapanen itu dapat dilakukan dengan pemilihan varietas, pengendalian hama dan gulma. Kemudian bisa juga kalian ketika akan membunuh jamur itu digunakan fungisida dan herbisida dengan benar dan dengan dosis yang optimal ya, jangan sampai kebanyakan karena nanti akan bersifat toksik juga ke manusia. Kemudian rotasi tanaman serta kontrol biologis. Cemaran mikotoksin saat panen itu dapat dihindari dengan menggunakan peralatan yang bersih dari fungi penghasil mikotoksin. Kemudian pengendalian pasca panennya itu dapat dilakukan dengan pemisahan produk secara fisik, pencucian, pengeringan dan juga penyimpanan yang baik. Nah, penggunaan bahan kimia sebagai bahan pengikat, pemanasan dan radiasi hasil pertanian itu juga dapat dilakukan. Itu sebagai upaya untuk mencegah cemaran mikotoksin pasca panen. Karena sering sekali yang namanya infeksi dari jamur itu mengganggu kualitas dari Simplicia dan juga ekstrak obat tradisionalnya. Jadi ini penanganannya itu harus tepat gitu ya. Oke, itu saja apa yang bisa Ibu sampaikan. Adapun referensinya bisa kalian lihat di sini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.